Yo, yo. Yes. Yo, wes. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 7 kelas penjas 4B. Di sini kami akan membawakan materi tentang penentuan harga dalam dunia online untuk memenuhi tugas dari mata kuliah e-marketing. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 7. Yang pertama adalah saya sendiri, yang bisa saya membaca. Yang kedua ada Muhammad Nurdanto. Yang ketiga ada Yusri Rizka L. Dan yang terakhir ada Nuruddin Majid. Oke, next. Oke, lanjut. Untuk pokok pembahasan yang akan kami bahas untuk hari ini adalah yang pertama tentang pengertian harga. Yang kedua nanti dilanjutkan tentang tujuan penetapan harga. Yang ketiga faktor dalam penentuan harga. Dan yang terakhir nanti dijelaskan tentang strategi dalam penentuan harga. Baiklah, untuk pengertian harga akan dibawakan oleh Mas Nuruddin Majid. Silakan. Ya, Mas, terima kasih. Mas, tolong Mas, PPT-nya Mas. Sudah belum? Sudah belum? Belum, Mas? Belum? Belum. Sebentar. Ya. Ya, Mas. Bagaimana? Langsung saja saya bacakan. Untuk pengertian harga. Dalam jual beli pasti tidak terlepas dari yang namanya harga. Dalam dunia bisnis, harga mempunyai banyak nama, yaitu dalam perdagangan produk disebut harga. 2. Dalam perbankan disebut bunga. 3. Dalam jasa akuntansi atau konsultan disebut fee. 4. Dalam telepon disebut tarif. 5. Dalam dunia asuransi disebut premi. Lanjut, Mas. Lanjut, Mas. Oke, selanjutnya akan dibawakan oleh Mas Majid. Oke. Monggo dilanjutkan. Berdasarkan hal tersebut, harga dapat diartikan sebagai sesuatu nilai tukar dari produk, barang, ataupun jasa yang umumnya dinyatakan dalam satuan moneter rupiah, dolar, yen, dan lain-lain. Next, Mas. Lanjut, Mas. Untuk tujuan penentuan harga akan dibawakan oleh Mas Yusri Rizka. Silakan. Ya, terima kasih Mas Budi. B. Tujuan penentuan harga. Pertama, langkah awal sebelum berbisnis, salah satunya adalah menentukan harga. Yang kedua, penentuan harga menjadi sangat penting karena sangat menentukan kenaikan dan penurunan daya beli konsumen. Berikut ada 6 tujuan penentuan harga. Nomor 1, memaksimalkan laba. Yang kedua, meraih pangsa pasar. Yang ketiga, pengembalian modal. Yang keempat, mempertahankan pangsa pasar. Yang kelima, tujuan stabilitas harga. Dan yang keenam, menjaga kelangsungan hidup perusahaan.
Ya, berikutnya yang akan dibacakan selanjutnya. Oke, baiklah, untuk yang faktor dalam penetapan harga akan saya bawakan. Oke. Untuk faktor dalam penetapan harga itu dibagi menjadi 6 faktor. Yang pertama adalah biaya yang dikeluarkan. Penjual perlu tahu berapa biaya yang dikeluarkan. Kemudian, ketika menambahkan margin keuntungan, penjual perlu tahu berapa banyak unit yang perlu dijual untuk menghasilkan keuntungan. Oke. Di sini yang dimaksudkan biaya yang dikeluarkan adalah bisa untuk biaya produksinya, biaya ambil barangnya, dan lain-lain yang berhubungan dengan penjualan barang. Di sini untuk menetapkan harga, faktor-faktor yang seperti saat kita mengambil barang ke produsen ya untuk kita jual kembali itu juga dipertimbangkan. Nanti maksudnya di biaya yang dikeluarkan itu tadi. Yang kedua ada target pendapatan. Ya, untuk dapat melihat harga jual perlu menentukan target pendapatan dan keuntungan. Dalam penetapan harga untuk strateginya kembali lagi oke. Untuk target pendapatan ya itu untuk sebelumnya harus ditentukan terlebih dahulu ya, seberapa banyak yang ingin kita raih ya untuk keuntungan. Jadi itu diperkirakan dulu, nanti kita masukkan ke dalam cara faktor penetapan harga. Lanjut. Yang ketiga ada pesaing. Ya, untuk pesaing ini harga dalam berbisnis dapat juga menjadi persaingan antar penjual. Maka perlu mempertimbangkan pesaing kita dalam berbisnis. Contohnya begini. Dalam dunia e-bisnis atau e-commerce itu kan semua orang dapat untuk berjualan di sana dan sangat mudah tentunya. Dan biaya yang dikeluarkan pun juga lebih sedikit dari toko fisik. Sehingga banyak orang yang berlomba-lomba untuk berjualan di sana, menjadikan persaingan di sana akan ketat. Sehingga kita harus mempertimbangkan pesaing-pesaing ini strateginya bagaimana. Dan kita jangan sampai ikut-ikutan, kita harus ada inovasi baru dalam penentuan harga. Dengan harga yang baik, yang sudah dipersiapkan, nanti kita bisa untuk menjaga pelanggan kita akan tetap setia di toko kita. Gitu. Yang keempat adalah pelanggan. Dalam penentuan harga, kita harus bisa memahami kemampuan atau daya beli pelanggan kita. Di sini yang dimaksud adalah mangsa pasar, ya. Mangsa pasarnya kita itu siapa, kita harus tahu. Sehingga kita bisa menentukan ini loh harga barang yang cocok atau bisa dibeli oleh mangsa pasar kita atau dari pelanggan kita. Lanjut yang kelima ada pasar. Tentu kemampuan pasar menjadi hal yang harus dipertimbangkan dalam menentukan harga jual. Tentu kita tidak bisa membuat harga yang terlampau jauh dari harga pasar. Ini yang sebenarnya paling penting, yaitu harga pasar. Kita harus mengetahui harga pasar sebelum kita menentukan produk yang akan kita jual itu harganya itu bagaimana. Ya, jadi kita harus tahu harga pasarnya. Kalau kita tidak mengetahui tentang harga pasar, nanti yang dikhawatirkan ada dua. Ketika harga yang kita tetapkan itu lebih tinggi dari harga pasar,
nanti customer atau pembeli akan berpindah ke lain hati, ya. Ke lain hati ke toko yang lain, karena toko yang kita miliki itu barang-barangnya untuk harga itu di atas harga pasar, ya. Jadi pembeli menjadi enggan untuk membelinya. Ya. Yang kedua adalah ketika barang yang kita jual kalau tidak mengetahui harga pasar, yaitu ketika kita menjualnya di bawah harga pasar, tentunya itu akan menjadikan kerugian untuk kita. Itu. Yang keenam adalah harga. Komponen kunci lain dalam menentukan harga produk yang tepat adalah terus memantau harga dan profitabilitas secara teratur. Fungsi plus manfaat yang diperoleh sama dengan nilai. Jika kita dapat menciptakan nilai bagi pelanggan, dia akan dengan senang hati membayarnya. Nah, untuk harga di sini harus terus dipantau, ya, terus dipantau. Harga ini juga berhubungan dengan harga pasar. Ya. Barang ini sedang naik atau turun itu dipantau. Lalu untuk fungsi dan manfaatnya saat kita jelaskan kepada pelanggan, nanti pelanggan itu akan mendapatkan sebuah masukan, ya, berarti barang ini bagus, dan harga jual yang akan kita berikan itu pelanggan setuju. Itu. Oke, lanjut. Nah, untuk strategi dalam penetapan harga akan dibawakan oleh Mas Nurchandra Wicito. Silakan. Oke, baik. Terima kasih Mas Budiantika. Jadi saya di sini akan menjelaskan strategi dalam penetapan harga. Tentu dalam menetapkan harga kita tidak dapat semena-mena dalam menetapkannya. Kita juga perlu yang namanya strategi agar kita dalam berjualan itu mendapatkan keuntungan. Oke, langsung saja. Untuk yang strategi pertama itu adalah competition based pricing. Strategi penetapan harga ini berfokus pada harga pasar dari produk, namun tidak memperhitungkan biaya produk atau permintaan konsumen. Strategi ini cocok digunakan untuk bisnis yang berkompetisi pada ruang yang luas, karena perbedaan harga yang tipis dapat menjadi faktor penentu bagi pelanggan. Jadi contohnya yang menggunakan strategi ini biasanya adalah orang-orang yang menjual sembako, seperti contoh beras, gula, minyak, telur, seperti itu. Jadi mereka itu berkompetisi pada harga. Selisih harga 200, selisih 500 dapat membuat pembeli itu pindah ke lain hati. Seperti itu. Oke. Selanjutnya ada cost plus pricing. Strategi penetapan harga dalam cost plus pricing hanya berfokus pada biaya produksi atau layanan yang dimiliki atau sering disebut dengan COGS. Strategi ini dikenal sebagai penetapan harga markup karena bisnis menggunakan strategi menandai produk mereka berdasarkan seberapa besar mereka ingin mendapatkan keuntungan. Dalam penerapannya, penetapan harga cost plus biasanya digunakan oleh pengecer yang menjual produk fisik, tidak cocok untuk perusahaan berbasis layanan. Contohnya yaitu misalkan saya ingin menjual topi dengan harga 20.000 dan saya ingin mendapatkan untung 20.000, maka saya menjualnya dengan 40.000. Jadi keuntungan atau markup saya adalah 100%. Seperti itu. Oke, selanjutnya ada metode dynamic pricing. Nah, metode ini melakukan penentuan harga dengan menggunakan algoritma, yaitu mempertimbangkan harga pesaing, permintaan, dan berbagai faktor lainnya.
pada metode ini yaitu biasanya digunakan oleh hotel perhotelan, maskapai penerbangan, atau juga venue acara. Jadi strategi ini biasanya digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar yang menggunakan algoritma khusus. Jadi algoritma itu dibuat memungkinkan perusahaan untuk mengubah harga agar sesuai dengan waktu dan jumlah yang bersedia dibayar oleh pelanggan pada saat yang tepat ketika mereka siap melakukan pembelian. Yang selanjutnya ada premium pricing. Penetapan harga ini digunakan ketika perusahaan menawarkan versi dasar produk mereka dengan harapan bahwa pengguna pada akhirnya akan membayar untuk mengupgrade atau mengakses lebih banyak fitur. Nah, biasanya freemium ini digunakan oleh perusahaan-perusahaan software. Contohnya yaitu Adobe Photoshop, CorelDRAW, atau juga Windows, seperti itu. Jadi mereka untuk pertama menyediakan yang namanya trial gratis. Misalkan biasanya trial 30 hari, lalu setelah itu konsumen harus membayar agar mendapatkan fasilitas atau fitur yang lebih. Tuh. Yang selanjutnya ada high low pricing. Nah, strategi ini menetapkan harga dengan menaruh harga tinggi, tetapi menurunkan harga ketika produk itu tidak lagi relevan atau tidak lagi tren. Contohnya yaitu barang-barang musiman seperti baju, pakaian, dekorasi, atau furnitur. Biasanya dapat kita jumpai pada mall-mall ya. Biasanya saat awal buka itu mereka menjual dengan harga yang tinggi. Lalu ketika sudah tidak tren lagi, mereka membuat diskon besar-besaran. Seperti itu. Jadi mereka mendapatkan keuntungan sudah banyak dari hasil jualan mereka di awal dengan harga yang tinggi. Selanjutnya ada hourly pricing. Ini dapat disebut juga dengan penetapan harga per jam. Nah, biasanya digunakan oleh freelance, kontraktor, konsultan, seperti itu. Jadi mereka menetapkan harganya per jam. Contoh di sekeliling kita biasanya itu wong manjing. Wong manjing biasanya kerja ke jam itu ke jam 10, kayak 35.000, 40.000. Kalau sampai sore biasanya ya 75 seperti itu per jam hitungannya. Oke, selanjutnya Mas, borongan ini kode Mas. bagaimana Mas Majid? Kalau borongan itu gimana Mas? Kalau Harian apa gimana? kalau borongan ya enggak harian dong. Kalau borongan itu ya wis dia dibayar berdasarkan hasilnya, berdasarkan hasil kerja nih. Misalkan borongan Mangane nggawa dhewe. mangane nggawa dhewe, gak enak uang makan, lak manjing nggo ngewaki mangan, ngewaki rokok, ngono kopi, ngono kuwi. Oke, lanjut Mas, ya. nggih. Lanjut. Nggih, alhamdulillah. Bundle pricing. Ya. Nah, strategi ini yaitu disebut juga dengan harga paket. Jadi paketan pembeliannya. Nah, bundle pricing ini dibagi menjadi dua. Ada yang alternatif, ada juga yang murni. Kalau yang alternatif itu pembeli dapat memilih dia mau beli salah satu produk saja atau membeli satu paket produk secara bersamaan. Nah, untuk yang murni itu pembeli tidak dapat memilih produk untuk beli satu, nggak bisa, harus beli satu paket secara utuh. Itu. Biasanya bundle pricing ini bisa kita jumpai juga pada makanan ya. Misalkan ada paket hemat seperti itu, makanan-makanan geprek seperti geprek sai atau McD atau apa seperti itu. Paketan.
Selanjutnya ada premium pricing. Nah, metode ini yaitu produk itu dijual dengan harga di atas harga umum pasar. Nah, untuk menciptakan nilai produk yang lebih tinggi di mata konsumen. Biasanya diterapkan di industri fashion. Jadi ada kekurangan premium pricing ini dapat mengakibatkan minat beli konsumen itu turun. Tetapi penganut strategi ini percaya bahwa dengan dia menerapkan harga jual yang tinggi di atas harga umum itu akan menimbulkan rasa istimewa, rasa eh, memiliki barang yang bagus bagi konsumennya. Contoh, misalkan fashion Supreme atau jam tangan Rolex seperti itu. Dia menjualnya di atas harga umum. Pembelinya itu beli barang tersebut, dia merasa bangga, merasa memiliki barang mahal itu dia bangga seperti itu. Jadi ada value-nya seperti itu. Oke, lalu berdasarkan yang dijelaskan oleh teman-teman tadi, ada 4 pembahasan. Nah, saya dapat menyimpulkan dalam pembelajaran kita hari ini, dalam dunia bisnis atau e-marketing, kebijakan penentuan harga jual adalah suatu yang wajib diketahui dan dipahami bagi penjual atau penyedia jasa. Dengan mengetahui dan memahami, maka akan semakin mudah untuk mempraktikannya sehingga dapat mencapai tujuan dari penjualan, yaitu keuntungan yang sebesar-besarnya. Tentu penting bagi kita untuk mengetahui atau dapat menentukan harga jual yang tepat. Jadi kita tidak menjualnya dengan terlalu murah atau terlalu tinggi, sehingga kita dapat mencapai tujuan, yaitu mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Saya kembalikan ke Mas Budi Andika Jayasembada. Oke, terima kasih Mas Nurchandra. Baiklah, itu tadi pemaparan dari materi penentuan harga dalam dunia online dari teman-teman kelompok 7. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menyimak dari awal sampai akhir. Apabila ada salah kata ataupun perbuatan dari kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngopi.